wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah salat zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala, mari kita pertama-tama senantiasa untuk mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan urusan hidup duniawi ini, kita oleh Allah diberi kemudahan, diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Raya Candi Lama ini. Yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu tanda syukur kita atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum zuhur siang hari ini, saya akan menyampaikan tentang kekurangan-kekurangan atau keburukan-keburukan yang ada pada diri manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh manusia, pertama, manusia itu sedikit sekali bersyukur. Itu dinyatakan dalam Quran surat As-Sajdah, Quran surat 32 ayat 9, dan Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat 32. Mohon maaf seluruh jamaah, nanti bisa dilihat penjenengan Al-Quran yang punya terjemah. Coba dilihat Quran surat 32 surat As-Sajdah ayat 9 dan Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat 23. Inilah yang Allah nyatakan bahwa manusia itu sedikit untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, manusia itu paling banyak membantah. Dinyatakan dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 28. Yang ketiga, manusia itu makhluk yang sifatnya lemah. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 28. Kemudian yang keempat, manusia itu bersifat berkeluh kesah. Quran surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 21. Nah, monggo ketika dengan nanti kundur nanti malam bakdo maghrib, punya Al-Quran terjemah, dilihat kembali betul atau tidak. Nah, sekarang ini satu persatu akan saya uraikan, tapi yang pertama saja. Untuk yang kedua, ketiga, keempat, insya Allah Senin berikutnya dan seterusnya. Yang pertama, bahwa manusia itu sangat sedikit untuk bersyukur. Allah berfirman dalam Quran surat 32 ayat 9 tadi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Quran surat Al-Mulk
surat 67 ayat 23, Qul huwallazi ansa'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Cukup 2 ayat ini dinyatakan oleh Allah bahwa manusia itu amat sangat sedikit untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada manusia. Yang tadi artinya, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan jadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sebi monggo kita panggil evaluasi muhasabah kita sendiri-sendiri lah gitu. Apakah kita ini banyak bersyukurnya atau malah sedikit? Itu yang tahu hanya kita masing-masing. Tapi yang jelas siang hari ini kita sholat duhur berjamaah ini, kemudian mohon maaf berkenan mendengarkan tausiah ini, berarti itulah bukti syukur kita kepada Allah, terutama tentang waktu. Tapi di sini tadi ada 3 nikmat Allah yang diberikan kepada kita setelah Allah menciptakan manusia masih ada dalam kandungan. Kemudian langsung Allah menjadikan pendengaran, telinga, kemudian hati nurani, dan juga penglihatan. 3 nikmat yang ada pada diri kita masing-masing ini adalah nikmat yang paling besar. Karena tanpa adanya nikmat 3 ini, apa artinya manusia? Manusia berjalan tanpa mata. Kalau kita tidak bisa Pak, tapi kalau memang orang yang ditakdirkan oleh Allah itu memang dia tunanetra, berjalan bisa Pak, nyebrang jalan ke sana bisa, tapi kita tidak bisa Pak. Telinga, kita tanpa punya telinga kita tidak akan bisa mendengarkan suatu apapun. Terlebih lagi hati nurani, orang yang hati nuraninya sudah rusak akan berbuat segala sesuatu tanpa ada rasa malu, seperti yang sudah terjadi saat ini Pak. Berita di media sosial dan lain sebagainya, pembunuhan dan lain sebagainya, akhirnya satu sama lain saling tuduh menuduh. Itulah hati nurani yang tidak disyukuri oleh manusia. Oleh karena itu Bapak-bapak semuanya, Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha innal insanaladzalumun kafur. Lah ini Pak, kita harus hati-hati. Sesungguhnya Allah telah memberi nikmat yang banyak, apapun yang kita minta Allah menyediakannya. Saat ini di hadapan dengan ada oksigen yang kita hirup, berapa kita membayarnya Pak? Oksigen di rumah sakit 1 tabung sekarang sudah berapa? Sekarang kita menghirup dengan leluasa tanpa bayar Pak. Tapi mari kita tanya masing-masing, apakah sudah sebanding ibadah yang kita lakukan itu dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita? Coba kita bersyukur sholat bisa berjamaah, yang lain coba kita masih sempat duduk untuk berdoa, mohon kepada Allah, mendoakan orang tua, tidak begitu salam terus pergi, kita bersyukur. Nah, jangan sampai kita dikatakan di sini sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmatku. Hati-hati. Maka kalau sholat wajib 5 waktu, laki-laki wajib berjamaah di masjid ataupun di musola. Kalau ada masjid dan musola, kalau tidak ya di rumah jamaah. Nah, oleh karena itu seluruh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang terakhir dulu yang masih kaitan dengan bersyukur, itu perintah bersyukur. Saya tunjukkan ayatnya, nanti juga dibuka sendiri di rumah. Quran surat 2 Pak, surat Al-Baqarah ayat 152.
fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, pasti aku ingat padamu, dan bersyukurlah. Lah ini perintah apa? Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu ingkar nikmatku. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Nah, kiranya sampai ini dulu tentang syukur. Insyaallah kan saya lanjutkan untuk minggu depan tentang neraka jahanam yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat telinga, mata, dan hati. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita dan taufiknya. Kita semuanya diberi kesehatan, diberi panjang umur, bapak-bapak yang kerja diberi kelancaran, diberi rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Amin. Akhir kata, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.